ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Kemudian di antara dosa berikutnya wa ta'limu wa ta'allum ilmin mudir. Mengajar atau belajar ilmu yang mudarat, ilmu yang berbahaya. Belajar mengajar ilmu yang berbahaya. Apa ilmu berbahaya? Kayak ilmu sihir. Ya, ilmu sihir, ya. Belajar ilmu santet. Nah, kayak gitu ya. Belajar ilmu untuk bikin ribut suami istri, ya gitu ya. Nah, kau mau belajar ilmu umpamanya pelet untuk meletin cewek, gitu ya. Belajar ilmu macam-macam lah, segala macam ilmu yang mudarat, hukumnya haram untuk dipelajari atau mengajarkannya. Termasuk juga ilmu perbintangan, haram. Ya, itu haram itu ilmu perbintangan itu. Kenapa? Karena menjadikan orang tersebut tidak percaya sama takdir Allah. Ya, orang muslim kok percaya sama bintang apa? Ini kayak gitu ya, bintang-bintang segala macam itu. Nengok kalau lahirnya tanggal 12 Mei sampai sekian Juni, maka ini namanya bintang apa namanya gitu ya, Gemini, bintang macam-macam lah. Nah, tengokin jodoh berat, ya jodoh masih jauh. Walhasil gitu kok percaya, orang muslim kok percaya kayak gitu, ya. Maka jangan percaya sama perbintangan kayak gitu itu diantara dosa kayak gitu, percaya kayak gitu. Apalagi sampai kemudian datangin dukun, datang sama paranormal. Disebut dalam hadis man ataka hinan au arrafan lam yatasaddaqahu bima qala lam yataqabbalillah salatahu arba'ina lailah. Dalam riwayat lain faqad kadzdzaba bima nuzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka tidak diterima oleh Allah ibadahnya 40 malam 40 hari. 40 hari 40 malam enggak diterima. Dalam riwayat lain, maka sungguh dia mendustakan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya murtad. Percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Maka jangan percaya sama hal-hal kayak gitu. Kalau Anda ada urusan, doalah sama Allah. Enggak kurang-kurang dikasih oleh Allah waktu doa mustajab. Antara adzan sama qomat mustajab setiap hari. Ya, setiap hari ada waktu sebelum subuh. Itu doa itu sakral kali itu. Ya. Anda kalau punya orang tua, udah selesai dengan doa orang tua. Tapi inilah pentingnya yakin. Kadang anak nggak yakin sama orang tuanya. Ya kalau sudah anak nggak yakin sama orang tuanya, cemana kau bisa yakin sama selain orang tuamu? Maka doa itu bukan urusan fasih-fasihan lisan. Doa bukan urusan bersajak-sajaknya permintaan. Ya. Sampai berlagu-lagu, enggak, bukan itu yang penting. Yang penting itu hati yang tulus, yang penting itu khusyuk, yang penting itu keikhlasan, ya, yang penting itu kesungguhan hati dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Maka ini tadi kita sampaikan, kita banyak waktu-waktu yang mustajabud doa. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarin oleh Nabi salat istikharah. Salat istikharah, kalau kita ragu akan satu urusan, kawin apa enggak? Ragu. Kawin sama itu apa enggak? Istikharah, kan gitu kan ya. Semua urusan istikharah. Bahkan kalau perlu urusan dagang, urusan apa, aku mau kula ini kira-kira manfaat apa enggak? Istikharah, enggak apa-apa. Gampangan di dalam sholat gitu lah. Cuma 2 rakaat aja kok. Doa sama Allah, ya Allah pilihkan yang terbaik. Ya Allah kalau ini baik untukku maka takdirkan, ya Allah mudahkan. Ya Allah kalau ini buruk untukku maka jauhkan. Dan selesai kan. Ya.
Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Udah istikharah masih belum aja. Salat hajat, hajat ada salat hajat. Ya. Artinya banyak tuan cara-cara di dalam Islam ya, untuk tertunaikannya semua hajat dan keinginan kita. Tapi gak usah kemudian percaya-percaya sama dukun, percaya-percaya sama bahkan kadang-kadang lucu ketentuan aja ditentukan sama hewan. Tentuan sekarang ditentukan sama hewan, pilihan sama hewan. Kadang-kadang ada kan ya model-model orang sekarang ini. Anjingnya suruh milih, ya. Kucing suruh milih. Apalah urusan kucing kok suruh milih, ya. Maka ini tadi hati-hati dengan ilmu yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Akhafu ala ummati ba'di thalathan. Haiful a'immah wal iman bin nujum wat takdzib bil qadar." Yang aku takutkan sama umatku itu 3 hal. 1, dolimnya pemimpin. Udah nyata ya. Udah kekhawatiran Rasulullah nyata. Dolimnya pemimpin. Kemudian yang kedua adalah iman dengan perbintangan. Iman dengan bintang. Kalau bintang itu di sini, maka di sini kalau ada bintang. Kemudian wat takdzib bil qadar, mendustakan dengan takdir. Gimana mendustakan dengan takdir? Ya dia merasa dia sanggup merubah keadaan diri sendiri. Aku bisa. Aku pokoknya kayak gitu ya. Lupa takdir Allah. Lupa usaha doa. Dia terlalu pede sama diri sendiri. Terlalu pede sama diri sendiri sehingga lupa akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengobatan, kedokteran itu ilmu yang mamduh, terpuji karena memang dibutuhkan oleh manusia. Ya, meskipun sembuh tidak sembuh ketentuan Allah, tapi ikhtiar itu adalah wajib. Nah, kedokteran penting karena dibutuhkan. Tapi untuk perbintangan, apa pentingnya perbintangan? Gak ada pentingnya. Ya, maka menjadikan orang kemudian percaya sama bintang-bintang, angin sini, cuaca kayak gini segala macam. Boleh orang belajar untuk memprediksi cuaca, boleh. Tapi bukan sampai kemudian mengenyampingkan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya Anda fahamin yang urusan cuaca segala macam itu namanya prakiraan. Prakiraan. Anda paham kata pra? Pra itu kan sebelum pranikah, sebelum nikah. Ya. Pra apa gitu ya. Kira kan belum yakin, udah kira pra lagi. Gitu kok Anda yakin kali. Udah lebih yakin sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada doa sama Allah, mohon sama Allah. Mohon sama Allah. Mau berangkat, bepergian, mohon sama Allah, selamat, baca doa selamat. Bukan kemudian melihat prakiraan. Ya. Takut, apalagi sampai gara-gara burung-burung, cicak jatuh, terus kucing tengkar, piring pecah, akhirnya nggak jadi berangkat. Ini semuanya bikin nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kata-kata kayak gitu tuh, ini ada hubungannya, ini ada, nggak ada kayak gitu itu. Ya, sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarin Nabi doa. Diajarin Nabi doa. Ya. Maka kalau sudah ada niat untuk berbuat baik, udah berangkat. Berangkat, ada niat baik. Apalagi untuk ngaji, apalagi untuk dakwah, apalagi untuk silaturahim, udah niat itu niat baik itu. Jangan ditunda atau digagalkan gara-gara khawatir-khawatir yang tidak beralasan.
Khawatir-khawatir yang tidak beralasan. Ya, maka jalankan kebaikan dah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat insyaallah. Ya. Bahkan dulu itu para ulama, berapa banyak para ulama itu memaksakan diri untuk ngaji padahal mereka sakit. Nah, mereka sakit tapi dipaksakan diri untuk ngaji. Niat istisfa, niat mendapatkan kesembuhan. Nah, maka kita dapetin beberapa ulama-ulama, guru-guru kita. Meskipun banyak hujan, ya, tapi kalau ngaji terus jalan, subhanallah, biasanya hujannya itu kalau sudah sampai masjid hujan. Nanti udah selesai ngajinya, hujannya berhenti. Pulang, ya nggak hujan. Nyampe rumah hujan lagi. Kayak diatur kayak itu hujannya ya. Nggak ngerti kita orang, tapi banyak yang kayak gitu. Banyak yang semisal itu. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada orang soleh ini. Ya, kedermawanan Allah. Belum lagi yang punya banyak keramat, kadang-kadang hujan dia nggak basah. Ya, entah cemana lah kok bisa hujan nggak basah. Kalau kita sih bisa juga sih, ya. Hujan nggak basah, pakai mantel ya. Ada juga bilang, Ustaz bisa ya jalan di antara rintik-rintik hujan. Cemana pula jalan di antara rintik-rintik hujan? Ya enggak lah. Ya kalau hujan ya basah gitu ya. Tapi istilahnya bukan kemudian menjadikan kita mundur dari berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kita sering buat acara kadang-kadang ya, maulid kah atau acara peringatan Isra Mi'raj, acara apa segala macam. Kadang ya bingung, kadang orang Ustaz mendung, nah, mau hujan ya biarin, hujan ya kita ya mau ya apa lagi ya. Nggak usah pakai. Jadi kalau kita mau buat acara ke dukun dulu gitu, kemudian mau bakar-bakar rokok sambil supaya hujannya pindah, nggak ada kayak gitu itu ya. Ya kalau hujan dah diterima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sebagian orang pikirnya ini ya ngerokok 7 rokok langsung sekaligus. Ya, 7 rokok sekaligus. Kemudian asapnya ditaruh di 4 penjuru. Entah macam-macam apapun, mati kau di gara-gara 7 rokok sekaligus itu ya. Walhasil Tuhan, jadi jangan percaya sama hal-hal yang semisal itu. Ya, semua kejadian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah meyakini. Di awal tadi di mukaddimah kita sampaikan. Di mukaddimah tadi kita sampaikan bahwa kalau kita mengetahui alur takdir Allah Subhanahu wa taala yang diatur oleh Allah untuk kita akan nangis gembira, nangis senang. Gimana Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita ngatur semua alam semesta ini. Ya, ngatur semua alam semesta untuk kemaslahatan kita, untuk kemanfaatan kita. Maka syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup kita ini enak. Ya, nggak jarang tuh orang-orang hebat, orang-orang kaya, top, ya. Duitnya sudah nggak berseri, ya. Jabatannya hebat, tapi nggak bisa tidur. Tidur aja pakai obat tidur. Ya. Hidupnya kacau dah. Makan ini nggak enak, makan itu udah enak, makan semuanya kacau dah. Kita orang alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Makan mie tio masuk, makan mie semuanya masuk ya. Alhamdulillah, syukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini tadi disebutkan di antara dosa besar adalah ta'allumu ilmin mudir, ta'limu wa ta'allumu ilmin mudir. Belajar atau mengajarkan ilmu yang berbahaya.